pagi untuk anak-anak Ibu semuanya. Semoga pagi ini dan seterusnya kita sehat-sehat saja ya. Oke, kita melanjutkan materi kita ya, yang merupakan lanjutan dari siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, 2 minggu sebelumnya sudah Ibu kasih berturut-turut soal dan ada materi neraca lajur juga ya yang singkat, kemudian langsung kita praktekkan dan semua anak-anak Ibu, hampir semua ya, tidak semuanya, sudah mengumpulkan tugas-tugas yang seharusnya dikumpulkan. Nah, di sini kita masuk ke tahapan laporan keuangan dan tahap akhir penyusunan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Jadi, kenapa Ibu buat judulnya laporan keuangan dan tahap akhir penyusunan laporan keuangan pada perusahaan jasa? Ya, karena nanti di laporan keuangan ini, tapi untuk pertemuan ini tidak Ibu sertakan, nanti akan ada pertemuan berikutnya. Nah, kalau di sini akan Ibu tampilkan hanya masih berhubungan dengan laporan keuangan, itu pun belum lengkap. Nah, untuk kelanjutannya akan kita lanjutkan untuk minggu depannya ya. Mudah-mudahan sebelum ujian semester nanti kita akan sudah sampai ke tahap akhir siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu NSSP atau Post Closing Trial Balance ya. Nah, sekarang tuliskan dulu judulnya ya. Laporan keuangan dan tahap akhir penyusunan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Nah, ini mungkin kalian akan bertanya-tanya, kenapa di slide ini ada latihan soal yang sebelumnya sudah kalian kumpulkan ya. Ibu mau menjelaskan ulang itu yang berhubungan dengan AJP, terutama yang berhubungan dengan PJ Mentari ini ya. Karena banyak sekali yang salah, apakah akunnya, apakah nominalnya. Jadi kalau AJP-nya sudah salah, Ibu tidak akan memeriksa lagi yang neraca lajurnya. Karena apa? Kalau AJP-nya saja salah, maka otomatis neraca lajurnya juga akan salah. Apabila neraca lajur kamu salah, karena neraca lajur adalah sumber pencatatan laporan keuangan, maka otomatis laporan keuanganmu dan seterusnya akan salah gitu loh ya. Kenapa Ibu tampilkan ini? Supaya kamu yang mempunyai AJP dan neraca lajur yang sudah salah, Ibu harapkan kamu ulang kembali ya, Kemudian kapanpun Ibu suruh harus dikumpulkan ya, harus yang sudah benar. Ya, Ibu kasih jawaban AJP-nya yang sudah benar. Mau tak mau, kalau AJP sudah benar, Ibu harapkan pada saat mengerjakan neraca lajur itu sudah benar. Karena beberapa Ibu lihat sih kalian sudah paham neraca lajur, cuman terkendala di AJP-nya. Ya, apabila Anda yang kira-kira mau bertanya nanti mengenai neraca lajur, boleh ditanyakan melalui Japri lewat WA ya, terserah. Oke, nanti akan Ibu tanggapi sebisa mungkin. Oke, ini adalah soal yang pertama kita, itu PJ Mentari. Ya, abaikan UD-nya ya, itu PJ anak ya. Ini PJ. Apa Ibu buat PJ itu adalah perusahaan jasa ya. Perusahaan itu tipe. Ya, istilah sekarang tipe. Oke, ini adalah PJ Mentari dengan soal yang sangat sederhana ya. Nah, perlengkapan yang terpakai 3 juta. Nah, di sini kamu lihat perlengkapan dan supplies. Berarti supplies itu pendekatan neraca. Neraca berarti dia dicatat sebagai harta. Supplies itu adalah harta. Maka supplies ini kamu kreditkan apabila sudah ada yang terpakai. Maksudnya sudah habis ya. Otomatis kalau supplies dikredit, nanti apabila membuat AJP, nah di debitnya apa? Berarti supplies expense.
Nah, di sini nominalnya harus yang sudah terpakai. Kebetulan di soal sudah terpakai 3 juta rupiah, maka nah supplies expense supplies 3 juta rupiah. Nah, kita masuk ke nomor 2 ya. Kalau ada suara-suara latar diabaikan ya nak ya. Ibu merekamnya di rumah ya, di mana anak-anak berseliweran ya. Oke, sekarang yang kedua, asuransi yang belum jatuh tempo. Cara kamu untuk memastikan dia pendekatan apa dan nominalnya berapa, kamu lihat di sini. Dia asuransi. Dan ingat, dia belum jatuh tempo. Belum ya. Jadi kita lihat dulu asuransi. Yang berhubungan dengan asuransi, apakah dia pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi. Kalau dia neraca berarti prepaid of insurance. Berarti kalau dia pendekatan laba rugi, ini tidak ada, yang ada adalah insurance expense misalnya. Nah, kebetulan yang ada di sini dia adalah pendekatan neraca, artinya dicatat sebagai harta 1.200.000. Berarti kamu cari yang sudah jatuh tempo. Nah, sedangkan di soal tadi belum jatuh tempo. Tinggal kamu kurangkan. 1.200.000 dikurang 300.000 rupiah adalah 900.000 rupiah. Tetapi masalahnya angka, bukan angka ya. Akunnya apa? Berarti prepaid of insurance ini kamu kreditkan. Ya tadi kan di debit ya, ini debit. Tadi kan ini debit, kamu kreditkan. Karena apa? Sudah jatuh tempo dong. Nah, berarti karena dia sudah jatuh tempo, maka kamu kreditkan. Nah, otomatis debitnya apa? Insurance expense. Kenapa insurance expense? Karena dia sudah terpakai, sudah jadi beban. Oke, kita lihat di sini. Insurance expense, prepaid of insurance. Aduh, ini C ya nak ya, bukan S. Ini C. Oke, mudah-mudahan paham ya. Insurance expense, prepaid insurance 900.000 rupiah itu asalnya dari mana? Pasti 1.200.000 dikurang 300.000, di mana 300.000-nya berasal dari data penyesuaian. Oke. Sekarang yang ketiga, ini paling banyak yang salah di AJP-nya ya. Peralatan disusutkan 10% dari nilai buku. Nah, lihat kemarin itu pertemuan keberapa mengenai AJP bahwa mencari rumus mencari NB adalah harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Nah, yang mau disusutkan adalah equipment. Inilah harga perolehannya 9.800.000. Nah, tetapi sudah ada akumulasi penyusutannya 1.360.000. Jadi kurangkan dulu, itulah nilai buku. Nah, setelah dikurangkan, maka kalikanlah 10% ya. Nah, hasilnya adalah 844.000 rupiah. Dimana kalau nama akunnya sama aja ya, tinggal dia yang disusutkan apa. Depreciation of equipment expense, accumulated depreciation of equipment. Jadi dia 844.000 rupiah. Nah, yang seterusnya ini paling gampang. Apabila ada data penyesuaian, kata-katanya adalah, ini tergantung ya apa yang harus dibayar ya. Yang masih harus dibayar, yang masih harus diterima, itu tidak usah kamu hitung-hitung kecuali pakai persentase seperti yang dibuat di sini ya. Tapi kalau dia langsung angkanya berarti angka ini aja. Seperti itu ya. Berarti di sini adalah gaji. Berarti nggak usah dilihat neraca saldo ya. Langsung aja gaji yang masih harus dibayar atau beban gaji pada utang gaji. Gaji ini sebenarnya sudah terjadi, tetapi pada sampai akhir periode perusahaan belum sanggup untuk membayar, itu maksudnya. Maka sampai akhir periode dikatakanlah itu utang gaji daripada perusahaan kepada karyawannya ya, sebesar 5 juta rupiah. Maka salaries expense, salaries payable sebesar 5 juta rupiah. Paham ya, kalau itu paham lah ya, gampang ya. Nah, sekarang masuk ke nomor 5.
Sewa, seperti yang tadi mau bilang, lihat sewa. Sewa itu adalah rent. Tinggal kamu lihat rent itu ada di neraca saldo itu di bagian neraca atau laba rugi. Nah, ternyata ada di laba rugi. Rent expense. Expense itu beban, berarti di laba rugi ya. Jadi laba rugi itu terdiri dari pendapatan dan beban, makanya dia disebut dengan pendekatan, bukan pendapatan. Pendekatan laba rugi. Maka harus dicari yang belum jatuh tempo. Nah, di sini sewa dibayar 1 tahun, dimulai dari bulan Mei. Nah, jadi 3.600.000 ini untuk 1 tahun, berarti 1 bulan berapa? 1 bulan. 1 bulan berarti 300.000 ya. 300.000 kali 2. 3 kali 12 kan 36 ya. Berarti 1 bulannya adalah 300.000 ya. Jadi ini 3.600.000 ini dibayarkan dari bulan Mei. Berarti karena kita tutup buku 31 Desember, hitunglah dari Mei ke Desember itu berapa bulan. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi dia 8 bulan. 8 bulan lah yang sudah jatuh tempo. Yang kita mau cari karena dia pendekatan laba rugi adalah yang belum jatuh tempo. Tadi jatuh tempo adalah 8 bulan. Maka yang belum jatuh temponya berarti 4 bulan. Tinggal kalikan. 4 kali 3, 1.200.000. Nah, udah dapat nominalnya 1.200.000, berarti rent expense-nya tadi ini di debit kamu kreditkan. Ya. Nah, debitnya apa? Berarti prepaid. Prepaid berarti dia masih belum jatuh tempo ya, prepaid-nya ya. Paham ya? Coba kita lihat hasilnya. Prepaid rent expense 1.200.000. Ya, kenapa 1.200.000? Karena belum jatuh tempo. Kita mau mencari yang belum jatuh tempo karena dia pendekatan laba rugi. Nah, makanya rent expense-nya dikreditkan. Jatuh temponya 8 bulan berarti 4 bulan belum jatuh tempo. 4 kali 300.000 ya. Oke, tinggal dihitung apakah Ibu hitungannya benar. Kalau salah tinggal perbaiki aja jumlahnya ya. Kalau jumlahnya ya. Kalau ini sudah benar, kamu tinggal perbaiki di AJP-mu. Kemudian supaya lebih rapi langsung ganti aja ya. Ganti aja langsung di halaman yang baru ya. Kerjakan yang benar. Oke. Kemudian ini untuk yang Chandra Advokat. Nah, Chandra Advokat ini lebih banyak yang benar di AJP-nya. Jadi, Ibu harapkan juga nih, kalau AJP-nya udah benar, berarti neraca lajur udah benar. Berarti kamu nanti lebih ringan tugasnya. Kalau udah benar ini semua, berarti kamu tinggal mengerjakan laporan keuangan yang Ibu minta nanti di akhir slide ya. Nah, ini misalnya nih, soal yang kedua. Ini kan, Chandra Advokat. Peralatan disusutkan 10% dari harga perolehan. Kalau tadi kan 10% dari nilai buku, maka harus kurangkan ke akumulasi. Kebetulan nggak ada akumulasinya. Kalaupun ada, kamu tidak harus hitung karena yang diminta adalah dari harga perolehan. Nah, perolehannya 10 juta, berarti kalikan 10% adalah 1 juta. Berarti beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1 juta rupiah. Kita lihat, benar kan? Depreciation of equipment expense, accumulated depreciation of equipment 1 juta rupiah. Kemudian yang kedua, piutang dihapuskan dengan metode langsung. Kan di pertemuan-pertemuan pas belajar AJP kan ada penghapusan piutang dengan 2 metode ya. Nah, di sini Ibu minta adalah metode langsung, berarti langsung mengurangi piutang. Nanti kreditnya berarti account receivable atau piutang usaha ya. Nah, sebesar 5% dari saldo piutang. Saldo piutang ini sebesar 10 juta. Berarti 10 juta kali 5% berarti 500.000 ya. Piutang dihapuskan. Nah, setiap piutang yang dihapuskan, maka debitnya adalah bad debt expense atau beban kerugian piutang. Bad debt expense account receivable. Kenapa account receivable? Karena dia metode langsung sebesar 500.000 rupiah. Oke. Lanjut kita ke nomor 3. Gaji yang masih harus dibayar nih, persis seperti tadi ya.
salaries expense, salaries payable, 4 juta rupiah. Yang keempat, pendapatan jasa yang sudah jatuh tempo. Nah, seperti yang tadi bilang, setiap ada kata-kata seperti ini, mau beban, mau pendapatan, apapun itu, lihat dulu di neraca saldo dia sebagai pendapatan atau sebagai laba rugi, pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi gitu ya. Kebetulan di sini kalau pendapatan jasa itu berarti laba rugi dong. Nah, dia saldo normalnya kredit. Nah, nanti pada saat membuat AJP-nya, kamu debitkan pendapatan jasanya, kreditkan utang pendapatan jasa atau unearned revenue. Tapi kalau dia pendekatan laba rugi, harus kau cari yang belum jatuh tempo. Sedangkan di data penyesuaian dia sudah jatuh tempo. Berarti tinggal kamu kurangkan 45 juta kurang 27 juta rupiah. Hitung ya. Nah, maka nanti pendapatan jasanya kamu debitkan. Kenapa debitkan? Karena dia saldo normalnya kredit. Ini. Ya, jadi kamu debitkan, nah. Jadi pendapatan jasa bla 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 berapa sekian gitu ya. Terus kreditnya berarti utang pendapatan jasa. Jadi temannya pendapatan itu adalah utang. Utang pendapatan ya. Temannya beban adalah prepaid. Ingat. Jadi itu selalu pasangannya. Oke? Nah, kita lihat. Sebesar 18 juta rupiah, berarti 54 juta dikurang. Bukan 54. 45 juta dikurang 27 juta. 18 juta. Hitung ya. Nah, ini bahasa Inggrisnya service revenue, unearned revenue. Unearned revenue. Oke. Nah, sekarang yang terakhir. Gampang juga ya, sama seperti soal yang pertama tadi. Sewa yang belum jatuh tempo. Tinggal kau cari sewa itu dia pendekatan laba rugi atau pendekatan neraca. Ternyata tetap laba rugi. Berarti kau cari yang belum jatuh tempo. Ini kan sebenarnya bisa aja buat langsung 2 juta di sini kan. Jadi kamu gak harus hitung. Tapi kan terlalu gampang. Kamu cari dulu 30% kali 4.500.000. Itulah yang belum jatuh tempo. Berarti nanti beban sewanya ini kamu kreditkan. Kenapa kreditkan? Karena dia tadi saldo normalnya di debit. Maka harus kamu kreditkan karena dia sudah berkurang. Maksudnya karena belum jatuh tempo berkurang ya. Nah, yang sudah berkurang itu 70% dari beban sewanya itu ya. Apabila dia beban sewanya ini di soal lain bukan beban sewa tapi sewa dibayar di muka, maka harus 70% kali 4.500.000 seperti itu ya. Tapi nominal bukan angka. Nama akunnya harus dibalik, debit jadi kredit, kredit jadi debit ya. Paham lah ya. Ini udah bolak-balik ya nak ya. Prepaid rent expense 1.350.000 rupiah. Jadi 30% dari 4.500.000. Ya, ingat harus ada judul, harus ada halaman. Karena nanti ini ref-nya diisi ya. Karena ibu nggak tahu ref kalian pada saat membuat AJP atau membuat neraca saldomu pada saat ibu kasih soal. Tinggal kamu lanjutkan ya nak ya. Nomor-nomor rekeningnya di sini ya, nomor-nomor akunnya di ref ini. Itu harus dilengkapi, jangan lupa. Nah, ini. Dari jawaban AJP 2 perusahaan jasa di atas, apabila kamu masih salah di catatan, maka kamu harus memperbaiki kesalahan tersebut sehingga dalam menyusun neraca lajur dan laporan keuangan tanpa terjadi kesalahan. Ya, jadi dari tadi sebenarnya nggak harus ada yang ditulis, cuman pada saat ibu menjelaskan, langsung kau perbaiki yang namanya AJP-nya dan melanjutkan neraca lajurnya dengan benar. Ya, atau misalnya udahlah nanti selesai pelajaran,
akan kamu kerjakan pada saat selesai sekolah ya, jam setengah 12. Ya, jadi diperbaiki yang salah, kemudian dilanjut ke neraca lajur supaya nanti pada saat mengerjakan laporan keuangan nanti ada latihan soal untuk mengerjakan laporan keuangan dari 2 soal yang sudah terjadi, yang sudah kamu kerjakan itu lanjutannya nanti membuat siklus sampai neraca saldo setelah penutupan juga nanti akan berdasarkan soal 2 soal yang sudah Ibu berikan itu ya. Oke, kita lanjut ke slide yang menjadi materi kita hari ini. Ya, pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan atau financial statement yaitu laporan yang meliputi neraca itu balance sheet, laporan laba rugi, income summary statement, dan laporan perubahan modal, change of capital statement. Kemudian laporan perubahan posisi keuangan dapat disajikan dalam berbagai cara seperti laporan arus kas, cash flow statement, atau laporan arus dana sama itu ya, catatan atas dan laporan lain serta materi penjelasan merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu ada 5 ya. Pertama laporan neraca atau balance sheet, yang kedua laba rugi, yang ketiga perubahan modal, yang keempat laporan arus kas, yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi ada 5 ya. Nah, kalau misalnya nanti ada soal di soal semester PG, pasti PG juga, PG nanti ya. Itu yang misalnya di bawah ini yang termasuk laporan keuangan A, B, C, D, yang tidak termasuk saya harus hafal ya. Jadi ada 5 laporan keuangan ya nak ya, ini harus hafal. Nah, sekarang yang pertama. Ya, jadi 2 yang terakhir itu akan kita bahas minggu depan ya. Bentuk-bentuk laporan keuangan. Bentuk-bentuk atau jenis-jenis lah ya. Di sini sebenarnya bentuk-bentuk lebih tepat karena di sini jenisnya dan atau ya harusnya jenis dan bentuk laporan keuangan ya judulnya ya, terserah anak-anak lah ya. Tapi boleh ikutin aja yang udah Ibu buat. Bentuk-bentuk laporan keuangan. Yang pertama laporan laba rugi atau income statement. Income summary ya, boleh. Laporan keuangan yang menggambarkan kinerja perusahaan untuk memperoleh laba dalam suatu periode tertentu yang meliputi penghasilan atau income dan beban. Nah, makanya kalau membuat AJP tadi ada pendekatan laba rugi ya, yang meliputi penghasilan atau pendapatan maksudnya ya, dan beban. Nah, bentuk laporan laba rugi ada 2 macam. Yang pertama multiple step, harusnya single step dulu tuh nggak masalah lah ya. Yang kedua adalah single step. Multiple step itu yaitu suatu bentuk laporan laba rugi di mana ada pemisahan antara pendapatan usaha atau biaya usaha dengan pendapatan atau biaya di luar usaha. Nah, yang kedua adalah single step, satu tahap. Jadi, bedanya adalah suatu bentuk laporan di mana tidak ada pemisahan antara pendapatan usaha atau biaya usaha dengan pendapatan atau biaya di luar usaha. Jadi, biasanya yang kita kerjakan adalah yang single step. Nanti untuk PC Mentari dan Chandra Advokat, Ibu berikan itu perintahnya adalah single step yang ini ya. Nah, caranya kita lihat di sini. Bentuknya, caranya, bentuknya ya. Nah, contoh laporan rugi laba atau laba rugi bertahap. Nah, judul tetap ya, tidak boleh lupa. Ini digaris setelah per 31 Desember 2000 XX ini buat garis bawah ya nak ya, garis dari sini sampai ke sini, bikin 2 garisnya boleh, garis 2 ya, garis pertama agak panjang, yang kedua tapi tipis jaraknya, agak pendek, mau 3 baris juga boleh, jadi pokoknya harus yang rapi banget ya nak. Nah, tadi Ibu lupa bikin garis-garisnya. Nah, ini ya, yang pertama adalah pendapatan usaha
atau service revenue ya. Langsung dibuat di sebelah paling ujung ya. Nah, kemudian biaya usaha inilah yang bertahap. Jadi dia pendapatan usaha dulu baru biaya usaha. Biaya usaha itu maksudnya yang biaya yang benar-benar terjadi yang berhubungan langsung dengan usaha tersebut. Biaya gaji, biaya telepon, biaya depresiasi, jumlah kala dulu nanti itu total biaya usaha. Nah, masukkan ke sini, lalu kurangkan laba rugi usaha. Laba atau rugi ya. Jadi dia laba atau rugi usaha itu tergantung dari apakah pendapatan lebih besar dari biaya. Apabila dia mau rugi, apabila rugi berarti pendapatan lebih kecil. Nah, ini yang sederhana. Ini total biaya usaha. Nah, apabila masih ada pendapatan di luar usaha, maka harus dibuat lagi di sini. Pendapatan di luar usaha. Bla 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 berapa, kemudian di bawahnya beban-beban di luar usaha. Nah, harus dikurangkan lagi. Nah, ini hasilnya ini tadi ya tinggal dilihat di bawahnya apakah dia lebih besar pada lebih kecil ya. Nanti kita buat contoh untuk kedepannya ya, pertemuan berikutnya. Kalau single step, nah single step lebih gampang lagi ya. Kalau yang tadi itu dia dipisah, jadi pendapatan usaha dulu. Nah, kebetulan di sini di contoh ini Ibu nggak buat pendapatan di luar usaha, biaya di luar usaha ya. Bu, nanti Ibu kasih lagi besoknya itu untuk contoh yang lebih lengkap ya. Di pertemuan berikutnya. Sekarang masuk kita ke yang single step ya. Dia pendapatan usaha berapa, pendapatan sewa berapa, total pendapatan. Jadi dia dimasukkan dulu semua pendapatan, mau dia usaha, mau dia di luar usaha, mau dia pendapatan lain-lain, disatukan dulu jumlahkan. Nah, total pendapatan baru dapat, kemudian baru masuk ke biaya usaha. Dia mau usaha beban-beban dalam usaha atau di luar usaha digabung jadi satu, kemudian total biaya usaha itu berapa. Nah, nanti dikurangkan hasilnya laba atau rugi. Jadi pada saat membuat laporan keuangan, ini tinggal kau pilih salah satu ya. Jangan kamu tulis laba atau rugi bersih, bukan. Jika total pendapatan lebih besar daripada total biaya usaha, maka disebut jika pendapatan lebih besar, maka kamu tinggal tuliskan laba bersih. Oke, ruginya dibuang. Laba bersih atau net profit. Ya. Kebalikannya, apabila pendapatan lebih kecil, maka labanya kau buang. Jadi rugi bersih atau gross profit. Ya, bahasa Inggrisnya lupa Ibu catat. Gross profit. Oke. Sekarang yang kedua. Laporan perubahan modal capital statement. Change of capital statement atau laporan laba ditahan retain earning. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan karena operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. LPM ini digunakan untuk perusahaan yang berbentuk perseorangan, CV, dan firma. Jadi karena kita masih perusahaan jasa, kita memakai laporan perubahan modal. Nah, tapi Ibu lampirkan juga ini. Laporan laba ditahan atau retained earning adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi laba ditahan suatu perusahaan selama periode tertentu. LLD ini digunakan oleh perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Jadi, kalau ada perusahaan bentuknya perseroan terbatas, maka mereka tidak menggunakan laporan perubahan modal, akan tetapi adalah laporan laba ditahan. Ya. Nanti ada dividen. Ya, dividen itu bisa nanti akhir tahun dibagi-bagi. Seperti itu ya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh laporan perubahan modal.
Jika laba, Ibu buat di sini jika laba. Kamu juga buat ya. Oke, ini tadi mulai dari sini. Mulai dari sini dicatat ya nak ya. Tidak di screenshot, dicatat. Ya, ini dicatat, catat semuanya sampai ke belakang itu dicatat. Oke, kita masuk ke nomor 2. Bentuknya ya. Jika laba, kau tuliskan juga jika laba, terserah bentuknya seperti apa. Ibu buat agak seperti ini biar lebih menarik ya kelihatannya ya. Contoh laporan perubahan modal. Nah, ini judulnya, ini boleh dibuat garis lagi nak seperti yang tadi laba rugi ya, dibuat garis sekali atau 2 kali, garisnya warna merah atau kemudian biru, kemudian merah lagi. Tapi jaraknya tipis banget ya, ada yang panjang, kemudian pendek lagi, tambah pendek. Pokoknya harus rapi ya nak ya. Yang pertama, apabila laba ya, modal awal. Jadi modal awal masukkan dulu di paling ujung. Kemudian apabila laba, nih misalnya laba. Kenapa laba? Misalnya ketahuan di sini. Apakah dia laba? Jadi dari nominal laba di sini, apakah dia laba atau rugi? Masukkanlah ke sini. Misalnya labanya berapa, masukkan. Apabila ada price, masukkan. Jika tidak ada price, nggak usah dimasukkan. Mau tidak ada nominalnya, tetapi kau mau tulis price, itu nggak masalah. Tinggal buat strip. Oke? Nah, perubahan modal itu adalah di sini, artinya laba dikurang price, hasilnya masukkan di bawah modal awal. Ini ya, di bawah modal awal. Itulah modal akhir 31 Desember. Jadi 1 tahun ya nak ya. Inilah contoh laporan perubahan modal apabila laba. Oke, ini ditulis juga nak ya. Tapi jika rugi, bedanya di mana sih? Gitu ya. Kalau di sini nggak ada bedanya ya. Ini buat lagi judulnya, kemudian buat nanti garis. Terserah mau berapa kali. Modal awal di sebelah kanan paling ujung. Tuliskan apakah dia rugi. Ya, jika dia rugi dari sini misalnya, angkanya langsung pindahkan ke sini. Yang laba tadi yang rugi, masukkan ke sini. Price apabila ada masukkan, tambahkan. Perubahan modal adalah rugi tambah price, hasilkan di sini. Persis di bawah modal awal, kurangkan. Hasil pengurangan modal awal dan perubahan modal, itulah disebut dengan modal akhir. Ya, jadi bedanya di sini nak. Kalau dia laba dan price kurang, hasilnya ditambahkan. Ini kan hasilnya di sini. Bedanya di sini nak. Kalau dia laba, di sini harus tanda minus. Di sini tanda positif. Jika dia rugi, di sini positif, di sini negatif. Artinya ini logika ya naknya. Kalau rugi dan price itu pengurang modal. Berarti sama-sama pengurang itu tambahkan dulu. Maka jumlahnya itu kamu kurangkan dari modal awal. Itulah modal akhir. Ya. Jadi kalau laba itu penambah modal, tapi price itu pengurang modal. Jadi laba dan price itu kurangkan dulu. Ya kan, hasilnya mau negatif kayak mau minus kayak mau positif, tetap tuliskan di sini. Tapi tanda positif ini harus ada. Karena itu memang rumusnya. Paham ya? Oke. Ini contoh laporan laba ditahan sama, cuman kata-katanya dividen. Ya, kata-katanya dividen. Ini sebenarnya bisa aja membuat jika laba, jika rugi. Itu sama persis. Ini pengganti price itu disebut dengan dividen. Oke. Ya, ini pelajarannya pada saat nanti kita belajar mengenai perusahaan perseroan terbatas ya. Oke, sekarang yang ini tidak usah ditulis lagi nak ya. Itu hanya maksud ibu, itu adalah bagian daripada yang ini tadi. Jadi hanya 1 kali ditulis, selanjutnya nggak usah, ini juga nggak usah tanya nomor 2. Sekarang masuk kita ke nomor 3. Nah ini nomor 3, ini nomor 3 nak ya, aduh lupa lagi. Ya ini nomor 3. Nah ya. Nomor 3 adalah neraca, balance sheet. Itu laporan keuangan yang menggambarkan posisi
keuangan perusahaan yang meliputi aktif atau harta, kewajiban atau utang, dan ekuitas atau modal suatu unit usaha pada saat tertentu, pada periode maksudnya ya. Bentuk neraca ini ada dua, bentuk skontro dan bentuk stapel. Skontro itu adalah bentuk horizontal atau bentuk T, kemudian bentuk stapel itu adalah memanjang atau vertikal. Ini kok skontri sih? Set deh. Ibu udah jadi mana? Oke, bentuk skontro atau bentuk T anak ya. Nah, ini contoh aja. Jadi ini yang sederhananya. Ya, biasanya kalau perusahaan jasa sih hanya sekitar seperti ini banyaknya. Ini bentuk T. Kenapa disebut bentuk T? Kita lihat di sini. Ini ada garis memanjang ke samping, terus ke bawah. Bagi dua. Di sini aktiva, di sini pasiva. Aktiva itu adalah harta lancar, harta tetap. Pasiva itu adalah utang dan modal. Oke. Jadi neraca itu artinya seimbang, balance sheet, balance berarti total aktiva harus sama dengan total pasiva. Ingat, pasiva itu adalah utang tambah modal, ya, kewajiban atau tambah ekuitas gitu maksudnya ya. Di harta lancar yang sebelumnya Ibu ajarkan itu akun-akun yang termasuk harta lancar, yang termasuk aktiva tetap. Yang lancar dulu kamu masukkan sesuai dengan kode akun yang paling kecil biasanya ya. Tapi nggak usah ditulis kode akunnya nak ya, tinggal nama akunnya. Tapi kamu perhatikan dari neraca lajurmu yang mana kode akun yang paling kecil. Oke, masukkan angkanya, masukkan, itulah total aktiva lancar. Sebenarnya karena ini pakai PowerPoint susah mengetik seperti ini. Aduh, apa Ibu yang kurang paham mengenai teknologi ini, saya nggak tahu juga ya. Nah, ini total aktiva lancar bisa kamu geser ke sini. Jadi di bawah tanda bertambah ini RPXXS. Jadi tanda kurung-kurung awal ini nggak harus Ibu buat kan. Jadi tapi karena kalau Ibu buat nanti dia agak ke kanan, dia total kewajiban lancar ini akan lari entah kemana-mana lah. Udah yang penting seperti ini udah paham maksud Ibu ya. Kemudian aktiva tetap. Nah, ini Ibu anggap atau Ibu buat contohnya hanya satu aktiva tetap, bisa aja banyak ya, dan masing-masing punya akumulasi penyusutan. Jadi setiap ada akumulasi penyusutan harus dikurangkan ke aktiva tetap tersebut. Nah, hasilnya adalah total aktiva tetap. Total aktiva lancar dan total aktiva tetap harus kamu jumlahkan. Ya, itulah yang disebut dengan total aktiva. Jadi, totalnya ini harus sama dengan total pasiva. Ya. Contoh pasiva ya utang atau kewajiban lancar. Sebenarnya di sini ada kewajiban lancar, ada kewajiban tidak lancar. Yang tidak lancar misalnya utang obligasi, utang bank. Ya, kalau masih ada, jadi tinggal masukkan lagi. Ini utang kewajiban lancar, seharusnya ada satu lagi, utang atau kewajiban tidak lancar, atau utang jangka panjang. Misalnya utang obligasi buat RPXXX, dan utang tahapan lah ya. Nah, jumlahkan lagi. Nah, total utang. Jumlahkanlah ini dan ini nanti ya. Hasilnya buat agak ke kanan. Jadi banyak ya. Jadi kamu yang harus membuat kreasi sendiri untuk lebih paham. Oh ya kalau ini tambah ini atau ini kurang ini hasilnya harus ke sana. Itu harus rapi. Nah, yang nggak harus persis seperti yang Ibu buat ini. Kemudian modal karena dia perusahaan jasa yang punya modal biasanya hanya satu, itu perorangannya. Ya. Kemudian modal itu langsung di bawah total kewajiban tadi. Kebetulan tidak ada total kewajiban tidak lancar ya, jadi langsung aja di bawahnya. Jumlahkan hasilnya adalah total pasiva. Total pasiva dan total aktiva harus sama. Oke, paham ya? Nah, ini kalau Ibu suruh kamu mengerjakan laporan keuangan bentuk skontro berarti harus segini. Seperti ini bentuknya. Nah, lain kali kalau karena biasanya ini yang paling banyak ya, karena ada kata-kata akumulasi penyusutan peralatan, agak
geser aja ini garis ke tengah, agak ke sini. Nah, nanti berarti total-totalnya ini bisa lebih ke kanan. Nah, atau terserah lah ya gimana caranya. Nah, ini untuk bentuk kontrol. Bagaimana bentuk vertikal atau bentuk stapel? Berarti tinggal aktivanya ini di atas, judul dulu, kemudian aktiva lancar dan semuanya ini di atas, kemudian lengkap sebaris, masukkan lagi pasifanya ini ke bawah. Ya, tetap sama sih, cuman bentuknya saja seperti berbeda ya. Satu sebelah menyebelah, satu sebelah kiri dan sebelah kanan, satu sebelah atas dan sebelah bawah. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Aktivanya tadi dibuat ke bawah. Nah, yang lanjutannya ya ini pasifanya masukkan lagi ke bawah. Tapi total pasifa dan total aktivanya harus sama. Paham ya? Oke. Sekarang ini latihan soal. Setelah kalian memperbaiki AJP dan neraca lajur dengan tepat, selanjutnya susunlah laporan keuangan kedua perusahaan jasa tersebut dengan tepat. Itu laporan laba rugi single step, yang tadi single step ya. Laporan perubahan modal dan laporan neraca. Sudah ada contohnya. Dua-duanya dikerjakan dengan rapi. Ini belum Ibu suruh dikumpul. Jadi setiap saat Ibu suruh kumpul, langsung kumpulkan. Nah, mengenai neraca lajur yang sebelumnya sudah kamu kumpul ya, kemudian yang merasa dirinya masih salah, itu boleh kau kumpulkan kembali. Tapi nanti ditanya dulu, Ibu, Bu, ini saya mau kumpul. Oke, nanti akan Ibu buat link yang baru di GCR ya, perintah yang baru ya. Tapi yang kamu kerjakan dulu sebelum dikumpul adalah perbaikan-perbaikan yang sebelumnya Ibu bilang. Oke, paham ya? Jika ada pertanyaan boleh japri Ibu ya selama belajar. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Mudah-mudahan materi kita ini bisa membuat anak-anak Ibu sekalian lebih paham cara mengerjakan laporan keuangan pada perusahaan jasa ini. Ya, minggu depan kita lanjut untuk laporan arus kas ya, tersendiri kita buat supaya nanti kalian paham cara mengerjakannya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.